Bab 841, Bintang Hancur dari Dewa Kuno. 7 orang yang hampir berada di puncak sistem bintang seluruh langit telah memulai perang dengan ular Moongazer. Tubuh ular Moongazer telah terbangun dari bentuknya yang meringkuk. Ia mengeluarkan raungan yang keras saat ia berubah bentuk dan tentakelnya yang menjulang tinggi bergoyang di angkasa. Untuk pertama kalinya, ada sedikit kewaspadaan di matanya. Meski indranya berbeda dengan manusia, ia masih bisa merasakan bahaya yang kuat. Sudah lama ia tidak merasakan bahaya seperti ini. Samar-samar ia ingat dahulu kala ketika ia sedang melayang, ada suara samar yang menyuruhnya untuk tidak memasuki suatu wilayah. Ada kekuatan yang tak terbayangkan dalam suara itu yang membuatnya merasa takut. Ingatan ini sudah terjadi sejak dahulu kala dan sangat kabur, tetapi rasa bahaya itu begitu kuat hingga terpatri dalam benaknya. Bahkan sekarang hal itu mempengaruhi pikirannya. Saat ini, ia juga merasakan bahaya. Meski jauh lebih lemah dibandingkan saat itu, namun tetap membuatnya berhati-hati. Tentakelnya yang banyak bergoyang saat ular Moongazer mengeluarkan suara gemuruh. Itu seperti suara dunia yang terbelah, itu lebih ganas dari guntur manapun dan bisa membelah langit. Suara ini tidak muncul dalam 2 kali terakhir ular Moongazer menjadi marah. Ketika menghadapi para penggarap lemah itu, ia tidak membutuhkan ini. Ia hanya membantai mereka semua. Namun, saat ular Moongazer sedang marah, bahaya yang dirasakannya lah yang membuatnya menunjukkan kekuatan aslinya. Ada bahasa kompleks mirip manusia yang tercampur dalam raungan ini yang menciptakan mantra yang meruntuhkan ruang di sekitarnya dan terus menyebar. Orang tua berjubah merah itu menunjuk ke atas dan menyatu dengan formasi segi 8. Formasi itu tetap berada di atas ular Moongazer dan menghujaninya dengan guntur yang menyala-nyala. Pada saat yang sama, guntur merah dari keempat anak laki-laki itu dengan ketat membatasi pergerakan ular Moongazer. Paruh baya berjubah hitam berubah menjadi elang raksasa setinggi 1000 kaki. Tubuhnya yang besar tampak seperti elang sungguhan saat dia mengitari ular Moongazer dan menyerang dengan cakarnya. Bahkan planet budidaya sungguhan akan dengan mudah runtuh di bawah kekuatan serangan pria berjubah hitam itu. Budidayanya sangat kuat, cukup untuk menempati peringkat di antara para pembudidaya teratas di sistem bintang seluruh langit. Nenek moyang keluarga Sengong mendekati ular Moongazer dengan 1 langkah. Saat dia membuka tangannya, helaian guntur bergerak gila-gilaan ke seluruh tubuhnya. Guntur keluar sebagai naga guntur, dan meskipun guntur ini bukan berasal dari naga guntur kuno, itu berasal dari roh guntur. Tidak kurang dari 10.000 naga petir yang mengaum. Mereka menyerang leluhur keluarga Sengong sebagai sumbernya dan melancarkan serangan ganas terhadap ular Moongazer. Li Yunzi dari keluarga Zan seperti hantu putih, dia terlalu cepat dan dia memegang pedang perak. Seringkali, pedangnya menembus tubuh ular Moongazer dalam sekejap. Kemudian pedang itu akan bersinar sangat terang sehingga cukup untuk membutakan para penggarap. Pedang perak di tangannya akan memanjang hingga menembus sisi lain dari ular Moongazer. Ini adalah mantra yang memungkinkan Li Yunzi mengguncang sistem bintang seluruh langit. Mantra surgawi gerakan jantung. Selama hatinya menginginkannya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Daois 5 warna berubah menjadi 5 sinar cahaya. Cahaya 5 warna ini sepertinya mengandung kekuatan besar saat diputar membentuk pusaran besar. Pusaran itu memenuhi dunia dan terus meluas. Lalu bayangan 99 gadis muncul.
Mereka semua tampak serius dan duduk dalam posisi lotus di dalam pusaran. Aura yang sangat feminin datang dari tubuh 99 gadis dan dengan keras terkondensasi menjadi roh jahat mengerikan yang menyerang Moongazer Serpent. Wajah Dewa Darah dipenuhi dengan ketidakpedulian saat ia meledak menjadi kabut darah yang besar. Bau darah menjadi sangat kuat saat kabut darah mengelilingi tubuh ular Moongazer. Dia masuk melalui tentakel dan mulai mengamuk kehancuran di dalam tubuh ular Moongazer. Gemuruh terus-menerus bergema di dalam tubuh ular Moongazer. Tangan Master Flamespark membentuk segel dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya. Masing-masing fragmen terbuat dari fragmen alam surgawi. Fragmen-fragmen itu mulai berputar di bawah kendalinya dan kekuatan langit yang kuat menciptakan badai di antara bintang-bintang. Untuk operasi ini, hampir seluruh domain utara telah dievakuasi oleh kuil surgawi guntur. Semua itu untuk menangkap ular Moongazer ini. Raungan ular Moongazer menjadi semakin intens. Hal ini karena benturan di dalam dan pada tubuh yang terkena memberikan rasa sakit yang luar biasa hingga hampir membuatnya menjadi gila. Sudah lama sekali ia tidak menderita rasa sakit seperti itu. Selain suara dalam ingatannya, ia tidak pernah menderita rasa sakit sebanyak ini. Ular Moongazer mengeluarkan raungan marah dan kemudian sejumlah besar ular Moongazer yang lebih kecil terbang keluar dari mulutnya. Ada 8 di antaranya yang panjangnya 100.000 kaki, serta ular Moongazer yang panjangnya 10.000 kaki dan 1.000 kaki yang tak terhitung jumlahnya. Saat ular Moongazer yang lebih kecil menyerang, bahasa dewa kuno keluar dari mulutnya. Bukan hanya ular Moongazer utama yang mengeluarkan suara dewa kuno, setiap ular Moongazer juga melakukannya. Kemarahan ular Moongazer bagaikan jari dewa kuno. Cahaya terang muncul di depan setiap Moongazer Serpent. Cahaya bersinar lebih terang dan mengembun dengan cepat. Segera, jari dewa kuno memenuhi bintang-bintang. Di antara bintang-bintang, ular Moongazer yang tak terhitung jumlahnya membentuk jari dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah salah satu kekuatan Moongazer Serpent yang paling hebat. Jari dewa kuno menyapu area tersebut dengan ular Moongazer sebagai pusatnya. Kekuatan dahsyat ini membuat ekspresi keenam orang itu berubah. Mantra Moongazer Serpent belum berakhir. Setelah melepaskan jari dewa kuno, tubuh besarnya bergetar hebat dan terus mengaum. Tubuhnya yang besar berkontraksi dengan gila-gilaan seolah ingin menyerap semua vitalitas yang disimpannya. Ada suara letupan yang bergema di angkasa saat tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya patah di akarnya. Sejumlah besar tentakel putus dari tubuhnya, dan tentakel itu berputar dan berputar. Kemudian rambut tumbuh dari tentakelnya dan semuanya berubah menjadi ular Moongazer sepanjang 100.000 kaki. Selain Dewa Darah yang memasuki tubuh ular Moongazer dan tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar, 6 orang yang tersisa semuanya terguncang. Bahkan murid Master Flamespark mengecil dan merasa terkejut. Ini, binatang bulan macam apa ini? Buku-buku kuno tidak pernah mencatat bahwa monster bulan bisa memiliki mantra semacam ini. Saat ular Moongazer menggunakan mantra yang menakutkan ini, semua manusia dan pembudidaya di dekat Wang Lin pingsan karena seluruh vitalitas mereka terserap. Ketika tentakel yang tak terhitung jumlahnya selesai menyerap, semuanya menghilang. Pada saat ini, sejumlah besar tentakel menghilang. Lebih dari 100 tentakel dewa kuno sebelum Wang Lin mulai menyerap dengan sangat langka. Ini bukan lagi penyerapan tapi melahap.
Tonjolan dalam jumlah besar muncul di setiap tentakel saat mereka melahap kekuatan dewa kuno dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, rambut yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tentakel, dan dalam sekejap mata, rambut ini dengan cepat menjalar ke tubuh dewa kuno dan mulai melahapnya juga. Anak dewa kuno ini adalah sumber kehidupan ular Maungaser. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tangan kanannya membentuk segel. Saat dia hendak menyerang, suara kuno itu bergema di dalam jiwa asal Wang Lin sekali lagi. Suara ini bahkan lebih lemah dari sebelumnya, seolah bisa menghilang kapan saja. Jangan menyerang, aku sudah menyatu dengan ular Maungaser. Jika menyerang, kamu akan langsung diserang oleh Maungaser Serpent. Anggota klanku, cepat pergi dan bawa orang yang bisa menerima warisanku ke sini. Aku tidak punya banyak waktu. Suara kuno itu menjadi semakin lemah. Saat tentakel terus melahapnya, hal itu menjadi hampir tidak terdengar. Kamu tidak bisa pergi dengan kekuatanmu. Aku akan membantumu pergi. Anak dewa kuno yang dikelilingi oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membuka matanya. Saat matanya terbuka, salah satu dari 8 bintang ilusi tiba-tiba runtuh. Bintang dewa kuno telah hancur. Keruntuhan ini menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan yang langsung melewati Wang Lin dan menyerbu menuju pusaran di ujung lorong sempit. Saat badai melaju menuju pusaran, sejumlah besar lampu merah muncul di pusaran tersebut. Itu adalah sosok Dewa Darah yang dengan cepat memadat. Setelah dia memasuki Maungaser Serpent, dia terus menimbulkan kehancuran hingga dia menemukan tempat ini. Saat dia terbentuk, kekuatan dari Dewa Kuno tiba-tiba datang. Bahkan dengan budidaya Dewa Darah, dia mengerang dan seluruh tubuhnya tiba-tiba roboh. Kemudian kekuatan iblis tiba-tiba menyebar dan membantunya memblokir kekuatan tersebut. Bayangan iblis yang terbentuk dipenuhi dengan keterkejutan dan segera roboh. Ia didorong kembali bersama dengan Dewa Darah dan dipaksa keluar dari pusaran. Ketika tubuh Dewa Darah terbentuk kembali, wajahnya menjadi sangat pucat dan dia batuk darah. Dia kemudian dengan cepat mundur sambil terus batuk darah. Dia terlihat sangat lemah karena jiwa aslinya terluka parah. Jika bukan karena iblis yang terhubung dengan jiwanya, dia pasti sudah mati. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan juga ketakutan dan ketidakpercayaan. Dewa Kuno. Bayangan iblis muncul di belakang Dewa Darah dan mengatakan hal yang sama dengannya. Bahkan mata mereka sama, dipenuhi ketakutan. Bab 842. Menyegel ular Maungaser. Dewa Darah tidak ragu-ragu untuk meledak menjadi kabut besar darah dan menggunakan pelarian darah bersama dengan bayangan iblis di belakangnya. Di luar, semua tentakel jatuh dari ular Maungaser dan berubah menjadi ular Maungaser kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ini membuat monster-monster tua di sekitarnya terkesiap. Mata Master Flamespark berbinar dan tangannya membentuk segel tanpa ragu-ragu. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya segera mengelilingi area tersebut. Pada saat yang sama, Master Flamespark mengeluarkan suara gemuruh, dan gelombang kekuatan misterius menyebar. Setiap bagian dipenuhi dengan kekuatan. Fragmen itu mengelilingi seluruh ular Maungaser dan berputar dengan cepat, membentuk pusaran besar. Orang tua berjubah merah itu melambaikan lengan bajunya dan formasi segi 8 runtuh. Itu berubah menjadi formasi kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menjebak setiap ular Maungaser. Kemudian pria berjubah merah itu terbang tinggi, membentuk segel dengan tangannya, dan membagi pikirannya untuk memasuki setiap formasi.
Keempat anak laki-laki itu berputar erat di sekitar ular Moongazer saat inti merah terus menutup jalur ular Moongazer. Mata Li Yunzi berbinar. Sambil memegang pedang perak, dia melewati blokade dan mendekati ular Moongazer kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dia sangat cepat sehingga dia sering menyerang pada saat kilatan perak terjadi. Namun, tidak satu pun dari serangan ini yang berdampak pada jari dewa kuno yang diciptakan oleh ular Moongazer yang marah. Jari-jari dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi melesat kemana-mana. Boom, 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 gemuruh bergema. Jari dewa kuno yang dibentuk oleh ular Moongazer utama mendarat di blokade yang dibentuk oleh keempat anak laki-laki. Wajah salah satu anak laki-laki itu langsung menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah. Retakan muncul pada inti merah di atas kepalanya dan kabut merah dengan cepat menyebar. Di saat yang sama, wajah anak laki-laki lain di seberangnya juga menjadi pucat dan tubuhnya melemah. Namun, ada kilatan merah di kepalanya yang akhirnya keluar dan memasuki inti merah di atas kepalanya. Saat lampu merah meninggalkan anak itu, tubuhnya tiba-tiba roboh. Orang tua berjubah merah menciptakan formasi segi delapan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi semuanya runtuh karena pengaruh jari dewa kuno. Darah keluar dari sudut mulut lelaki tua berjubah merah itu. Mata Tuan Flamespark memerah. Dia meraung dan tangannya membentuk segel yang menyebabkan pecahan alam surgawi meluas. Seolah-olah alam surgawi guntur telah muncul di sini. Sekilas, sepertinya ular Moongazer dikelilingi oleh pecahan alam surgawi. Guntur menghubungkan pecahan-pecahan itu satu sama lain, mengunci ular Moongazer di dalam, dan pecahan-pecahan itu mulai berkontraksi. Pada saat ini, seluruh domain utara bergetar seolah-olah ruang angkasa itu sendiri akan runtuh. Rekan kultivator, bantu aku menyegel binatang ini. Suara Master Flamespark bagaikan guntur. Lengannya terentang dan urat di wajahnya menonjol saat dia menggunakan seluruh kekuatannya. Jejak kembali ke asal muncul dari tubuh Master Flamespark. Meski hanya jejak, hal itu menyebabkan ular Moongazer panik. Ia teringat bahwa dalam ingatannya di masa lalu, suara menakutkan yang memperingatkannya juga memiliki aura ini. Hanya saja aura suara itu bahkan lebih kuat. Ular Moongazer mengingat perasaan menakutkan dari suara itu setelah merasakan aura dari Master Flamespark. Ia teringat ketika ia merasakan aura itu, seolah-olah ia telah kembali ke kehidupannya di dalam tubuh dewa kuno, di mana ia hidup tanpa kesadaran. Raungan dahsyat keluar dari tubuhnya. Kemudian tubuh besarnya bergerak gila-gilaan dan suara aneh keluar dari mulutnya. Semua jari dewa kuno dari ular Moongazer yang lebih kecil mulai berkumpul di depan tubuh utama. Jari dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya ini menyatu. Jari dewa kuno sebelum tubuh utama tidak lagi ilusi dan tampak nyata. Lengkap dengan kulit kasar dengan retakan yang tampak seperti rune, jari dewa kuno jasmani muncul di hadapan ular Moongazer. Jari itu menekan ke bawah bersamaan dengan suara gemuruh. Ketiga anak laki-laki sebelum Moongazer Serpent tidak mampu melawan sama sekali, tubuh mereka semua meledak. Inti merah di atas kepala mereka juga hancur, menciptakan kabut merah besar. Blokade menghilang dan sejumlah besar ular Moongazer bergegas keluar. Nenek moyang keluarga Sengong melangkah maju dengan tubuhnya dipenuhi guntur. Sejumlah besar naga petir muncul untuk menghentikan ular Moongazer. Seolah-olah seluruh wilayah utara berguncang saat suara gemuruh bergema di seluruh bintang.
Ruang di dalam area tersebut mulai runtuh. Bahkan blokade yang dibentuk oleh utusan kuil surgawi Guntur yang berjarak 50.000 kilometer pun terpengaruh. Sebuah celah muncul, tapi dengan cepat diisi oleh Guntur. Pada saat yang sama, hantu yang dibentuk oleh Taois 5 warna menyerbu masuk dan mulai menyerang ular Mongaser. Pria parubaya berjubah hitam mengikuti setelah Tao 5 warna. Dia berubah menjadi elang besar dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan bel. Lonceng ini ilusi dan menyelimuti elang besar. Saat elang itu keluar, bel mulai berbunyi. Suara bel tersebut mengandung kekuatan yang sangat kuat. Saat bergema, ruang yang runtuh menjadi lebih kuat dan didorong langsung ke arah ular Mongaser. Namun, serangan-serangan ini segera runtuh di depan jari dewa kuno yang hampir bersifat jasmani. Orang pertama yang menghadapi jari dewa kuno adalah Li Yunzi dari keluarga San. Saat pedang peraknya dan jari dewa kuno bersentuhan, suara letupan terdengar dari tubuhnya. Dia batuk darah dan terlempar ke belakang. Namun, setelah terbang mundur 100 kaki, mata Li Yunzi dipenuhi amarah. Dia tidak lagi mundur dan malah bergegas keluar lagi. Tingkat kultivasinya sangat tinggi, jadi dia tidak mati di bawah jari dewa kuno, tetapi jiwa aslinya rusak. Jari dewa kuno tidak berhenti dan terus maju. Orang tua berjubah merah itu mengeluarkan suara gemuruh dan berubah menjadi awan darah yang menyatu dengan formasi. Formasi segi 8 merah bertabrakan dengan jari dewa kuno. Tepat pada saat ini, hantu yang dibentuk oleh Taois 5 warna mendekat. Saat ia mendekati jari dewa kuno, ia runtuh menjadi kabut hitam besar dan menyebar ke seluruh jari, mencoba melahapnya. Nenek moyang keluarga Sengong tidak berhenti. Tangannya membentuk segel dan menunjuk di antara alisnya. Naga petir yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun menjadi sambaran petir setebal 100 kaki. Itu bergerak dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk ditangkap oleh mata telanjang dan bertabrakan dengan jari dewa kuno. Elang hitam yang dibentuk oleh pria parubaya berjubah hitam tidak berhenti. Saat mantra semua orang bertabrakan dengan jari dewa kuno, dia juga menyerang ke depan. Bel berbunyi ketika dia bertabrakan dengan jari dewa kuno. Kekuatan serangan dari 5 orang di puncak sistem bintang seluruh langit dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet, bahkan tidak sulit untuk menghancurkan domain utara. Pada saat ini, mantra mereka membentuk badai ganas yang dapat menghancurkan kehampaan. Badai ini terlalu kuat, bahkan ekspresi para utusan kuil surgawi Guntur yang berjarak 50.000 kilometer pun berubah. Beberapa dari mereka yang hanya berada di Illusory Yin segera menjadi pucat dan darah keluar dari sudut mulut mereka. Badai ini langsung bertabrakan dengan jari dewa kuno yang hampir bersifat jasmani. Ledakan. Raungan guntur yang bergema di seluruh wilayah utara bergema. Li Yunzi diwarnai merah saat darah menyembur dari tubuhnya dan dia tanpa ampun dibuang jauh-jauh. Elang pria berjubah hitam itu roboh dan terlempar. Suara retakan datang dari nenek moyang keluarga Sengong. Wajahnya menjadi pucat dan dia batuk darah saat dia mundur dengan cepat. Formasi segi 8 lela. Kitua berjubah merah itu runtuh dan dia tampak melemah. Dia terhuyung saat mundur, dan tidak ada bekas darah di wajahnya. Orang yang paling terluka adalah Taois 5 warna, yang memiliki kultivasi terlemah di antara kelimanya. Setelah mantranya dipatahkan, suara letupan keluar dari tubuhnya dan dia terus-menerus batuk darah sambil mundur dengan cepat. Kelimanya terluka parah.
Jari dewa kuno juga runtuh di bawah kekuatan gabungan mantra 5 orang. Tabrakan mantra ini menciptakan gelombang kejut yang menyebar dengan gila-gilaan. Gemuruh terus menyebar saat ruang angkasa runtuh. Daerah dalam radius 50.000 km langsung terkena dampak gelombang kejut ini. Beberapa planet yang ditinggalkan segera hancur. Para utusan dari kuil surgawi guntur yang berjarak 50.000 km semuanya batuk darah. Mereka tidak dapat lagi mempertahankan blokade dan semuanya terhempas. Lebih jauh lagi, 2 blokade yang dibentuk oleh para pembudidaya berjubah hitam dan merah juga terpengaruh. Mereka semua menjadi pucat dan segera mundur. Pada saat ini di dalam ular Moongaser, dewa kuno sebelum Wang Lin gemetar hebat saat tentakel melahapnya seperti orang gila. Bintang lain di dahinya tiba-tiba runtuh. Setelah bintang itu runtuh, sejumlah besar kekuatan diserap oleh tentakel, tetapi mata dewa kuno itu menampakkan cahaya aneh dan dia memulai nyanyian yang rumit. Sebagian dari kekuatan diambil dan membentuk susunan transfer yang sangat sederhana. Anggota klanku, cepat pergi, bawa anggota klanku yang sebenarnya ke sini. Wang Lin merenung dalam diam sambil menatap penuh arti pada dewa kuno yang melemah. Lalu dia melangkah ke dalam susunan transfer dan menghilang. Bab 843. Kembali ke planet Qingling. Saat Wang Lin menghilang, tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan dan menjerat susunan transfer, menyebabkannya runtuh. Menggunakan bantuan Li Yunzi dan teman-temannya untuk menghalangi ular Moongaser, Master Flamespark menutup matanya dan berteriak, "Segel!" Fragmen alam surgawi yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh dan kemudian mendekati ular Moongaser dari segala arah. Saat ular Moongaser mengeluarkan raungan marah, seluruh tubuhnya keluar. Kemarahan memenuhi tubuhnya, dan bahaya yang dirasakannya dari Master Flamespark hampir membuatnya menjadi gila. Saat menabrak pecahan langit, ular Moongaser tiba-tiba berhenti. Matanya dipenuhi ketakutan saat melihat ke depan. Tempat yang dilihat oleh ular Moongaser telah runtuh. Saat angin dingin yang tak ada habisnya bertiup, seseorang keluar. Orang ini sangat kabur, tidak mungkin untuk melihat seperti apa rupanya. Satu-satunya hal yang tahu adalah bahwa dia laki-laki. Dia sangat tenang saat dia perlahan keluar dari kehampaan. Saat dia muncul, ekspresi Li Yunzi dan teman-temannya yang terluka parah berubah drastis. Bahkan dengan kesombongan Li Yunzi, setelah melihat orang itu sejenak, hatinya terkejut. Pada saat ini, matanya menunjukkan rasa hormat. Itu dia, Tuan Flamespark sebenarnya mengundangnya. Ekspresi 4 orang yang tersisa segera berubah dan menjadi penuh hormat. Setelah orang ilusi itu muncul, mata Master Flamespark dipenuhi dengan ekstasi. Sosok itu berjalan menuju Moongaser Serpent. Tubuh besar ular Moongaser bergetar seolah ada aura dari orang ini yang membuatnya ketakutan. Ular Moongaser perlahan mundur. Pada saat ini, jutaan kilometer jauhnya dari ular Moongaser, tubuh Wang Lin muncul. Setelah dia muncul, dia segera menoleh ke belakang dan mulai merenung. Pasti ada alasan mengapa ular Moongaser mengalami perubahan besar. Mungkinkah seseorang melancarkan serangan terhadapnya? Anak dewa kuno di dalam ular Moongaser ingin aku membawa penerusnya. Tapi sayangnya tubuh asliku masih dalam sistem bintang aliansi, jika tidak, patut dicoba. Namun, saya tidak tahu apakah dia tulus mengenai warisan atau apakah dia ingin menggunakan sesuatu yang mirip dengan mantra kepemilikan seorang kultivator,
saya harus berhati-hati dalam masalah ini dan tidak bertindak sembarangan. Namun, karena saya telah meninggalkan ular Moongaser, saya yakin tidak ada yang bisa mendeteksi saya dalam waktu singkat. Mata Wang Lin berbinar dan dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Riak muncul di bawah kakinya dan, tidak lama kemudian, Wang Lin bergabung dengan dunia dan menghilang. Di domain utara, jauh dari ular Moongaser, hampir di ujung lain domain tersebut, terdapat planet Qingling. Pada hari ini, Riak muncul di luar planet Qingling dan Wang Lin keluar. Dia melihat ke planet budidaya yang familiar di hadapannya dan mengungkapkan sedikit kesedihan. Saya akhirnya kembali. Wang Lin mengambil langkah, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menyerbu menuju planet Qingling. Namun, saat dia mendekat, beberapa orang kuat menyapu ke arahnya dengan niat bermusuhan. Wang Lin mengerutkan kening tapi segera santai. Indra ilahi itu segera mengunci Wang Lin, tetapi setelah mengenalinya, mereka segera menghilang. Kemudian lebih dari 10 sosok terbang seperti meteor menuju Wang Lin. Hampir seketika Wang Lin melangkah ke planet Qingling, lebih dari 10 orang dari klan abadi terpilih muncul. Nenek moyang lama segera bergerak maju. Dia menjadi bersemangat setelah melihat Wang Lin dan berkata, "Dermawan." Wang Lin memandang lelaki tua itu dan anggota klan abadi terpilih dan bertanya, "Apakah jalan di sini mulus untuk kalian?" Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Dermawan, jalannya mulus. Namun, dalam perjalanan ke sini, kami mendengar bahwa keluarga Yao di sistem bintang seluruh langit mulai membu." "Ru Dermawan." Wang Lin menggelengkan kepalanya. "Hal itu sudah berlalu, jangan diungkit lagi. Karena kalian ada di sini, tenanglah. Saya perlu berkultivasi secara tertutup selama beberapa bulan, lindungi tempat ini dengan baik." Orang tua itu dengan cepat mengangguk. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia tidak lagi memperhatikan klan abadi terpilih. Dia berteleportasi ke puncak-puncak Hengyun. Saat dia meninggalkannya, gua itu masih ada. Setelah memasuki gua, Wang Lin segera membuka formasi. Area di sekitar puncak Hengyun segera ditutup. Kemudian dia duduk, memejamkan mata, dan mulai berkultivasi. Beberapa jam kemudian, hari sudah malam di luar. Cahaya bintang jatuh ke bumi dan semuanya menjadi sunyi. Saat cahaya bulan masuk melalui pintu masuk, cahayanya terpantul dari tanah dan sangat indah. Wang Lin membuka mulutnya dan menghirup udara kotor. Sejak dia berangkat ke alam surgawi, dia sangat lelah. Bahkan ketika dia berada di dalam Moongaser Serpent, dia hampir tidak bisa bersantai. Namun, pada saat ini, di planet budidayanya sendiri, Wang Lin dapat benar-benar bersantai. Saat ini dia melihat ke langit di luar gua dan mulai merenung. Setelah sekian lama, Wang Lin menarik pandangannya dan bergumam, "Perburuan keluarga Yao tidak akan berhenti, aku tidak punya banyak waktu lagi." Saat dia merenung, Wang Lin menamparkan tasnya dan tungku besar muncul. Itu memancarkan aura kuno. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengeluarkan seteguk energi asal esensi yang mengelilingi tungku dan mulai memurnikannya. "Semakin lama saya menyempurnakan tungku, semakin banyak kekuatan yang bisa saya gunakan. Namun, saat ini saya perlu mempelajarinya dengan baik." Wang Lin menarik napas dan tungku besar itu segera menyusut. Akhirnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan ditelan oleh Wang Lin. Bayangan di belakangnya berkedip dan tasan keluar.
Tasan terluka parah dan tatapannya suram. Setelah duduk, Tasan memejamkan mata. Di bawah komando Wang Lin, dia mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menamparkan tasnya dan Yao Bingyun, yang disegel olehnya, muncul di hadapannya. Cambuk karma melilit jiwa asalnya dan bendera jiwa melilit tubuhnya. Bahkan ada ratusan ribu tanda emas yang menyegelnya. Melihat Yao Bingyun yang tersegel, mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya membentuk segel. Tanda emas di sekelilingnya segera naik satu persatu dan mewarnai gua dengan cahaya kemasan. Di bawah simbol rune ada bendera jiwa. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan kabut hitam yang mengelilingi tubuh Yao Bingyun ke kiri, memperlihatkan seluruh tubuhnya. Pakaiannya saat ini compang camping dan dia terlihat sangat menarik. Matanya terpejam dan wajahnya pucat, seolah-olah hidupnya bisa padam kapan saja. Namun, masih ada sejumlah besar energi asal di dalam tubuhnya. Tetapi energi itu terpisah dan tidak dapat menyatu dengan jiwa asalnya. Wang Lin menatap Yao Bingyun dan mulai merenung. Memurnikan wanita ini menjadi penjaga surgawi adalah sebuah pilihan, tapi sebelum itu, aku perlu meminjam kekuatannya. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke antara alisnya. Energi asal di dalam tubuh Wang Lin dengan cepat diaktifkan dan memasuki tubuhnya melalui jarinya. Energi asal Wang Lin membentuk pusaran di dalam tubuhnya. Pusaran itu segera menyerap sebagian energi asalnya, menjadikannya lebih besar. Wang Lin sangat berhati-hati sementara pusarannya menyerap lebih banyak energi asal. Saat dia hampir kehilangan kendali atas energi asal, dia tiba-tiba menariknya keluar. Tubuh Yao Bingyun tiba-tiba bergetar hebat dan pakaiannya yang rusak langsung terhempas. Pada saat yang sama, pusaran di dalam tubuhnya keluar dan energi asal yang kaya memenuhi area tersebut. Wang Lin segera membuka mulutnya dan melahapnya. Energi asal yang keluar dari tubuh Yao Bingyun berubah menjadi asap dan dihirup oleh Wang Lin. Setelah energi asal memasuki tubuhnya, mata Wang Lin bersinar terang dan kulitnya jadi sedikit merah. Jiwa asalnya dengan cepat menyerap energi asal yang dia konsumsi dari Yao Bingyun. Waktu perlahan berlalu dan matahari perlahan muncul di luar gua. Cahaya matahari hinggap di tanah, menebarkan dinginnya malam dan menciptakan rasa hangat. Di dalam gua, Yao Bingyun mendarat di tanah. Saat matahari mendarat di atasnya, pemandangannya sangat indah. Pada saat ini, Yao Bingyun memancarkan rasa keindahan yang tak terlukiskan, namun ada sedikit kesedihan dalam keindahan ini. Jiwa asal Wang Lin telah bekerja sepanjang malam. Dia telah melahap energi asal seperti orang gila dan mengubahnya menjadi miliknya. Selama proses ini, luka jiwa asalnya berangsur-angsur sembuh. Saat matahari terbit, jiwa asalnya telah pulih. Tidak hanya itu, dengan menyempurnakan energi asal Yao Bingyun, jiwa asalnya menjadi lebih kuat. Setelah mengeluarkan seteguk gas abu-abu yang keluar dari gua, Wang Lin membuka matanya. Tanpa ragu-ragu, dia menekankan jarinya di antara alis Yao Bingyun. Energi asal masuk ke dalam tubuh Yao Bingyun dan membentuk pusaran yang terus menyerap energi asal yang terpisah dari tubuhnya. Setelah menyerap semua energi asalnya, tingkat kultivasi saya akan meningkat pesat. Maka saya hanya perlu meningkatkan domain saya untuk akhirnya memasuki langkah kedua dan mencapai tahap nirvana skrier. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh saat dia menatap Yao Bingyun. Ketika pusaran itu mencapai batasnya, dia segera menariknya keluar.
Bab 844. Melahap. Badai yang mengejutkan hampir semua kultivator melanda sistem bintang seluruh langit. Binatang buas yang sangat besar dan ganas yang membantai banyak penggarap telah ditangkap hidup-hidup oleh kuil surgawi Guntur. Sangat sedikit orang yang mengetahui cara melakukannya, namun hasilnya mengejutkan semua penggarap di sistem bintang seluruh langit. Saat ini, ketenaran kuil surgawi Guntur telah mencapai puncaknya. Ia bahkan melampaui beberapa keluarga yang memiliki warisan dari zaman kuno dan menjadi simbol kuat sistem bintang seluruh langit. Meminjam badai ini, kompetisi gelar surgawi 108 resmi dimulai. Alam surgawi telah runtuh dan benda langit telah hilang, tetapi benda langit akan tetap ada. Gelar surgawi yang akan diberikan oleh kuil surgawi Guntur akan membuat orang-orang itu menjadi surgawi. Keluarga dari 108 orang ini akan dianggap klan surgawi. Ini adalah gelar permanen. Setiap makhluk surgawi selama perang melawan sistem bintang aliansi akan menjadi pemimpin, dan keluarga mereka akan mendapatkan planet budidaya mereka sendiri. Kabar tentang kuil surgawi Guntur yang memberikan gelar surgawi sudah lama beredar, namun baru mulai terjadi sekarang. Hal ini menyebabkan semua penggarap di sistem bintang Al-Hafan menjadi gila. Semua anggota inti dari banyak keluarga budidaya berangkat. Ada terlalu banyak orang yang bersaing memperebutkan gelar surgawi, sehingga kuil surgawi Guntur mengumumkan babak penyisihan di masing-masing dari 4 domain. Seorang utusan dari kuil surgawi Guntur akan dikirim untuk memilih 108 dari setiap domain untuk bersaing dalam pertempuran terakhir memperebutkan gelar. Area dalam jarak 50.000 km dari kuil surgawi Guntur menjadi zona damai. Siapapun yang berani bertarung di area ini akan membuat keluarganya musnah. Tanggal kompetisi ditetapkan 4 bulan dari sekarang. Jika berita ini adalah sebuah badai, maka hal berikutnya yang diumumkan oleh kuil surgawi Guntur adalah masalah yang menggemparkan. Setelah kuil surgawi Guntur memilih 108 makhluk surgawi, mereka akan membuka jalan menuju sistem bintang aliansi. Pertarungan dengan Alliance Star System akan dimulai. Seluruh sistem bintang seluruh langit menjadi hiruk-pikuk. Semua pembudidaya mulai menunggu hari di mana mereka akan membantai mereka untuk masuk ke sistem bintang aliansi. Niat membunuh yang kuat memenuhi sistem bintang seluruh langit. Wang Lin tidak mengetahui semua ini. Dia sudah berkultivasi secara tertutup selama 10 hari terakhir. Selama 10 hari ini, dia terus-menerus menyerap energi asal di dalam Yao Bingyun. Dia terus memurnikan dan menyerap energi asal Yao Bingyun dalam jumlah besar. Perlahan tapi pasti, energi asal itu menjadi miliknya. Bagi Wang Lin, Yao Bingyun seperti ramuan yang sangat bagus yang membuat tingkat budidayanya perlahan meningkat. Yao Bingyun memiliki banyak energi asal. Setelah 10 hari, Wang Lin hanya menyerap 30%. Setelah menyempurnakan dan menyerap 30% energi asal Yao Bingyun, budidaya Wang Lin mengambil langkah dan mencapai puncak tahap korporeal yang. Dia hanya selangkah lagi dari panggung Nirvana Skrier. Namun, langkah ini seperti sebuah tegukan. Bukannya dia kekurangan energi asal, dia kehilangan pemahamannya tentang surga dan perubahan dalam wilayah kekuasaannya. Wilayah karma jauh lebih misterius daripada hidup dan mati. Sepertinya aku tidak bisa memahaminya, karma. Sementara Wang Lin merenung, matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa lepas dari karma. Karma ada di mana-mana, tapi semua ini hanyalah ilusi.
Ketika saya ingin memahami kebenaran, semuanya diselimuti kabut. Saat Wang Lin menyempurnakan energi asal Yao Bingyun, dia menghela napas. Lalu matanya tertuju pada Yao Bingyun. Karma, ketika saya memperoleh manik yang menentang surga, itu adalah penyebab karma, dan bertemu dengan si Tunan adalah efek. Karma, membunuh Teng Li adalah penyebab karma dan Teng Huayuan membunuh keluarga saya adalah efek karma, demikian pula, tindakan Teng Huayuan adalah penyebab karma dan saya membantai klan Teng adalah efek karma. Tampaknya sebab karma dan akibat karma berpotongan. Mungkin akibat karma hari ini akan menjadi penyebab karma bagi orang lain besok. Wang Lin mengerutkan kening dan kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Domain karma mengandung terlalu banyak, dan hingga hari ini, Wang Lin masih belum sepenuhnya memahaminya. Ini berbeda dari ranah hidup dan mati yang bisa dia pahami dengan jelas. Pemahaman domain tidak bisa dipaksakan. Tanpa kesempatan yang tepat, ini sangat sulit untuk dipahami. Wang Lin menghela nafas dan berhenti memikirkan karma. Meskipun kedengarannya sederhana, sangatlah sulit untuk benar-benar tercerahkan. Saya akhirnya mengerti mengapa level kultivasi menjadi sangat sulit untuk ditingkatkan setelah titik tertentu. Energi asal ada hubungannya dengan itu, tapi yang lebih penting adalah pemahaman seseorang, Wang Lin mengungkapkan senyuman pahit. Bagaimana cara meningkatkan domain karma saya? Pemahaman ini sungguh sulit, tidak peduli seberapa banyak saya memahaminya, itu semua hanyalah ilusi dan tidak nyata. Bagaimana saya membuat pemahaman saya tentang karma menjadi nyata? Wang Lin menghela nafas. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak memikirkannya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Saat itu di negeri roh iblis, dengan bantuan iblis kuno Bei Luo, saya bisa memasuki keadaan misterius dan menemukan kelemahan seni pembantaian surgawi. Saat Wang Lin menggumamkan ini, matanya menyipit. Dalam keadaan itu, samar-samar saya bisa melihat seluruh dao dunia. Aku terpecah menjadi klon yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian digabungkan menjadi satu. Itu sangat mirip dengan saat All Seer mengajariku mantra. Mata Wang Lin menjadi semakin cerah. Dao yang maha melihat adalah Dao surga. Dalam pengertian ketuhanannya, ada All-Seers yang tak terhitung jumlahnya. Setiap All-Seer hanya pandai dalam satu mantra surgawi, dengan kultivasiku saat itu, aku hanya bisa melihatnya, tetapi jika dipikir-pikir, tidak hanya setiap All-Seer memiliki mantra surgawinya sendiri, mereka masing-masing memiliki berbeda dao. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia terkejut dengan idenya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam saat mengingat ingatannya tentang apa yang terjadi di dalam All-Seer. Semakin dia berpikir, semakin dia yakin dengan idenya. Yang Maha Melihat mempunyai banyak dao. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak dao? Mata Wang Lin bersinar dan dia mengingat apa yang dikatakan oleh penjaga surgawi pertamanya sebelum dimurnikan. Saya melihat guru yang maha melihat mengambil Sun Yun dan melahapnya, guru melahap Sun Yun sepenuhnya. Wang Lin menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan memperlihatkan tatapan tegas saat dia menatap Yao Bingyun. Dia bergumam, dao karma terlalu ilusi. Menurut langkah ketiga yang saya lihat, semua dao surga harus kembali ke asal mulanya. Saya tidak tahu apa asal-usul karma dao, tetapi untuk menjadikan domain saya bersifat jasmani, saya perlu melahap. Melahap domain orang lain untuk memahami karma domain mereka. Pahami domain mereka, lalu ubah menjadi domain karma saya sendiri.
Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menekankan jarinya di antara alis Xiao Bingyun. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.